Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngaturaken sugeng riyadi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kajian pertama setelah kita di bulan Ramadan dan kita masuk di bulan Syawal. Tentunya Bapak Ibu yang hadir ini adalah alumni Ramadan, ya. Bukan seperti yang kemarin kita sebut dengan alumni Ramadang. Nah, kita ini alumni Ramadan, bukan alumni Ramadang. Kalau alumni Ramadang berarti hanya sekedar tidak makan minum, tapi kemudian adalah alumni yang beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita di malam kali ini kita masuk di dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang terbelah. Dia adalah Makkiyah dan berjumlah 25 ayat. Karena Makkiyah sebagaimana ciri khas dari surah Makkiyah, wahyu Makkiyah itu sangat kental dengan pembahasan urusan akidah, tauhid, keimanan, hari kiamat, qada qadar, ya. Kemudian itu sangat kental di dalam surah Makkiyah. Maka kalau kita lihat ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Jadi al-insyiqaq itu dari kata insyaqqa. Insyaqqa yang syaqqu insyiqaqan. Jadi terbelah, sesuatu yang terbelah. Maka kemudian diartikan dengan idza, apabila, as-sama'u, langit itu, insyaqqat, terbelah. Jadi kita nanti akan melihat Bapak Ibu, idza kan biasanya diikuti dengan huruf dengan fi'il madhi. Ini insyaqqat adalah fi'il madhi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jaa itu artinya juga fi'il madhi, kata kerja lampau, telah datang. Kemudian di sini idzas samaa'un syaqqat, apabila langit itu insyaqqat, terbelah. Kata kerja lampau fi'il madhi, kata kerja lampau itu menerangkan sesuatu yang sudah terjadi, gitu. Nah, insyaqqat ini kata kerja lampau atau fi'lul madhi. Pertanyaannya, langit yang berada di atas kita itu sudah terbelah atau belum Bapak Ibu sampai hari ini? Sudah terbelah atau belum? Belum. Lantas kenapa Allah sampaikan dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lampau? Kalau belum terjadi, kenapa disampaikan dalam bentuk kata kerja yang sudah terjadi? Maka dalam kitab Al-Mutawwal, kitab Mutawwal yang ditulis oleh Saftuddin Taftazani. Jadi kemudian di situ disebutkan, jika Allah menjelaskan sesuatu atau kisah atau berita tentang sesuatu yang belum terjadi tapi diungkapkan dengan kata kerja lampau, itu memberi makna kepastian, pasti akan terjadi. Maka idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, sedangkan langit belum pernah terbelah tapi disampaikan dengan kata kerja lampau, maknanya adalah pasti langit akan terbelah. Itu maknanya. Jadi tidak ada sesuatu yang kontradiksi. Wah, itu ini Ustaz, nggak nyambung itu. Masa langit belum terbelah tapi disampaikan oleh Allah dengan kata kerja lampau sudah terbelah? Bukan seperti itu memahaminya. Karena ini adalah literatur Arab, kemudian ada cara sendiri dalam memahami literatur Arab. Nah, surah Al-Insyiqaq dari kata syaqqa. Syaqqa itu sesuatu yang terbelah. Terbelah. Semula menjadi satu kemudian terbelah. Kalau retak gimana Bapak Ibu? Kalau retak masih ada hubungan nyambung tidak? Kalau retak kan masih ada kan? Oh, ini tulangnya retak misalkan. Oh, masih agak nyambung. Wah, kemudian mohon maaf, gelasnya kemudian retak. Berarti kan masih nyambung kan? Kalau cuma retak, kacanya retak. Lah kalau sudah terbelah apa masih nyambung? Tidak. Kenapa bahasanya? Ngepiar.
Nek minum teh hangat rasanya kemepiar. Nah, beda itu. Jadi kemudian terbelah itu sesuatu yang semula menjadi satu kemudian pisah, terbelah. Berapa belahan? Allahu a'lam. Apakah hanya terbelah menjadi dua? Allahu a'lam. Atau banyak? Allahu a'lam. Sejauh ini belum mendapatkan berapa jumlah belahannya. Tapi semua yang nyatu kemudian menjadi terpisah. Bentuknya kayak apa? Kita tidak tahu. Kalau Bapak Ibu misalkan kalau melihat langit terbelah misalkan ilustrasinya langit terbelah. Itu ilustrasinya cuma kayak gini. Ini bukan terbelah namanya. Jadi langitnya tidak terbelah. Ini bukan gambar langit terbelah, tapi kemudian ada katakanlah kayak awan ya. Ini penjelasan BMKG soal viral langit terbelah di Pacitan. Ini bukan terbelah. Hanya kemudian ada awan kemudian berupa garis yang panjang seolah-olah terbelah, tapi pada dasarnya masih satu langitnya. Atau ini wah langitnya terbelah, ada gelap ada terang. Tidak, ini tidak terbelah. Hanya ada awan dan kemudian ada pantulan cahaya yang kemudian tertutupi dan tidak. Wah ini terbelah, bukan, ini bukan terbelah. Atau misalkan yang ini gimana? Gak kelihatan dari sini, gak kelihatan nggak bapak-bapak ya? Ini kalau ini bukan terbelah. Jadi sampai kemudian tidak bisa dideskripsikan. Ini kalau ini hanya kemudian ada kayak kalau Bapak Ibu lihat kalau bekas jalur jet lewat pesawat jet misalkan lewat kadang meninggalkan kayak asap begitu. Itu kemudian terus jadi kayak awan gitu. Jadi ini menjelaskan ini bukan bentuk atau bukan contoh langit yang terbelah, tidak seperti ini. Jadi terbelah itu ya sudah terbelah menjadi terbuka. Apa yang di atas langit itu apa isinya Allah alam, itu akan terbuka. Nah, mengawali dari surah Al-Insyiqaq ini jamaah rahimakumullah, dia adalah makkiyah, sama seperti yang kita sampaikan tadi, menjelaskan nilai-nilai akidahnya sangat kental. Sumiyat suratul insyiqaqi. Kenapa disebut dengan surah Al-Insyiqaq? Diambil dari firman Allah ayat pertama, idzas samaa'un syaqqat. Jadi kata insyiqaq dari bentuk insyaqqa. Insyaqqa adalah fi'il madhi, insyiqaq adalah bentuk isimnya, insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan. Tasyaqqaqati wa tasadda'at. Terbelah dan terbentur satu dengan yang lainnya. Jadi karena apa? Karena dampak aturan alam itu sudah rusak. Allah memutus rantai ketersambungan dan keterhubungan, keterkaitan antara aturan alam itu sudah kemudian satu diputus maka merusak yang lain. Kan alam ini kemudian diatur oleh Allah sedemikian rupa bagusnya sehingga tidak berbenturan satu dengan lain untuk kehidupan sekarang ini. Tapi di saat terjadinya hari kiamat itu kemudian akan ada satu tatanan yang kemudian diputus, maka akan berdampak nyenggol kanan kiri dan menjadi tidak beratur lagi. Bapak Ibu kalau misalkan lihat satu rangkaian bikin menara satu stick es krim misalkan, menara dari stick es krim ada nih. Ini kan kemudian ditata, tak carikan yang misalkan yang ini. Ini ada stick atau kemudian ini. Kalau ada satu stick kayunya kan satu sama yang lain kemudian terikat, yang tidak dilem ya. Ada satu dibuang bagian ambruk, akan menjadi ambruk. Dia akan menjadi ambruk. Kalau satu kemudian sudah dilepaskan akan merusak susunan yang lain. Ini gambaran ilustrasi untuk menjelaskan bahwa kalau misalkan seseorang merancang satu desain antara satu unsur dengan unsur yang lain, ini kemudian saling terikat dan saling menguatkan, ambil satu stick saja itu akan merusak tatanan, yang ada di dalam susunan tersebut, bentuk tersebut. Nah, dalam galaksi kita, alam kita juga akan demikian. Kalau Allah sudah putus satu, maka akan rusaklah yang lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, dan peristiwa ketika langit terbelah itu menjadi tanda
terjadinya hari kiamat. Jadi kalau misalkan tanya, Ustaz, itu di awal hari kiamat, tengah-tengah atau di akhir? Di mana Bapak Ibu enaknya? Langit terbelah. Nah, urutannya pun kemudian Allah alam, saya tidak tahu urutan satu mana. Dengan langit terbelah, dengan terbitnya matahari dari barat, itu mana yang duluan? Allah alam. Jadi urutannya kita tidak tahu urutannya, tapi yang disampaikan loh ciri-ciri kalau sudah kiamat kubro. Kiamat kubro. Jadi kiamat besar, bukan kiamat sugro yang kecil, tapi adalah kubro. Ada 4 surat, As-Suwaru al-Arba', Al-Insyiqaq, wa ma qablaha, dan surah sebelumnya, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Infitar, surah At-Takwir, kulluha fi sifati hali yaumil qiyamah. 4 surat ini menggambarkan terkait dengan hari kiamat. Kita lihat Al-Mutaffifin, Infitar, dan Takwir. Kita lihat di sini, ini Al-Insyiqaq, ada Mutaffifin, kemudian juga ada Infitar, kemudian adalah At-Takwir. Nah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, ini At-Takwir. Kita lihat setelahnya Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Pembangkitan liyaumin azim, pada suatu yang besar, hari kiamat. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Ini juga menjelaskan tentang hari kiamat. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, hari kiamat. Kita lihat di bawah surah Al-Mutaffifin adalah surah Al-Insyiqaq yang keempat. Idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Jadi 4 surah tadi, Insyiqaq sendiri ini yang terakhir, udah secara urutan nggih. Dari Mutaffifin, At-Takwir, kemudian Al-Mutaffifin, Infitar, dan Insyiqaq, itu menjelaskan tentang hari kiamat. Wa dzakarat ala tartibi ma yaqau fihi fa ghalib ma waqa'a fit takwir. Gambaran tentang hari kiamat itu akan digambarkan lebih banyak dalam surah At-Takwir. Di sini Bapak Ibu. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, 2. Apabila gunung-gunung dihancurkan, 3. 4. Apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Apabila lautan dipanaskan. Jadi kalau ada yang berpikiran, oh besok hari kiamat kita lari aja ke lautan, kan bangunan pada roboh nih, kita lautan, nyelam aja di dalam laut. Panas, dipanaskan, lautan dipanaskan. Jadi kalau misalkan mau ke lautan, mau ngapain, malah panas juga. Wah udah kalau gitu nanti kita terbang aja ke luar angkasa, kan semua benda pada jatuh ke bumi, di luar angkasa kan jadi kosong. Tidak semudah itu Ferguson, cara berpikirnya tidak demikian itu. Jadi di atas itu juga kemudian terjadi benturan-benturan, malah benda-benda besar yang kemudian berjatuhan. Apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, apabila langit dilenyapkan, bukan hanya dibelah tapi kemudian dilenyapkan, apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Nah ini kemudian gambaran tentang hari kiamat di dalam surah At-Takwir banyak. Maka di sini disebutkan bahwa faghalib ma waqa'a fit takwir, kebanyakan itu disebutkan juga dalam surah At-Takwir. Wa jami'u ma waqa'a fil infitar yaqau fi sadri yaumil qiyamah, yang ada pada Al-Infitar, kita lihat surah Al-Infitar itu terjadi di awal-awal hari kiamat. Al-Infitar, idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Di sini pakai infatarat, yang satu pakai idza sama'un syaqqat, terbelah juga. Maka itu terbelah, infatara, terbelah. Kemudian wa idzal kawakibun tasrat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang, jangan diperhatikan misalkan gini Bapak Ibu, wah besok bintang pada jatuh berarti bentuknya adalah bentuk bintang. Bukan, bintang itu kan ukurannya lebih besar daripada bumi.
Karena dia benda langit yang bisa memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Kalau bulan itu kan memantulkan cahaya dari matahari, dipantulkan ke bumi, ya kan? Nah ini, wa idal kawakibung tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, yang dibayangkan kecil-kecil. Wa idal biharu fujirat, apabila lautan diluapkan, yang tadi dipanaskan ini diluapkan. Wa idal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi penjelasan tadi 4 ayat pertama ini yang menerangkan tentang hari kiamat itu terjadi di awal-awal peristiwa hari kiamat. Menjelaskan di sini. Nih, ma waqa'a fil infitar yaqau fi sadri yaumil qiyamah, di awal-awal hari kiamat itulah yang akan terjadi. Antara lain disebutkan dalam surah Al-Infitar. Wa aglabu ma dzukira fil mutaffifin fi ahwalil asqiya'il fujjar. Dalam surah Al-Mutaffifin tadi kita sebutkan ada tentang hari kiamat, tapi yang lebih dominan adalah di dalam Mutaffifin adalah bagaimana kondisi orang-orang yang asqiya, orang-orang yang durhaka dan banyak bermaksiat fujjar. Dan wal muttaqin, kondisi orang-orang yang bertakwa. Al-abrar fil akhirah, kondisi orang yang bertakwa, orang-orang yang baik di akhirat nantinya. Nah itu gambaran di surah Mutaffifin, lebih pada orang-orang yang cilaka dan juga orang-orang yang bertakwa. Wa qaniya suratul insyiqaqi bil jam'i baina ma yahdusu min muqaddimati wa masyahidil akhirah ar-rahibah wa baina ma yaqibu dzalika minal hisab al-yasir li ahli yamin wal hisab al-asir li ahli shimal. Dalam surah Al-Insyiqaq nanti kemudian dijelaskan terkait dengan kondisi kelompok kanan dan kelompok kiri, bagaimana hisab mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan disuruh milih jadi kelompok kanan atau kelompok kiri gitu. Kita milih jadi kelompok apa? Kanan. Itu adalah kemudian sebutan bagi menerima catatan, buku catatan perbuatannya dengan tangan kanan. Itu tandanya adalah dia itu selamat, dia itu adalah orang yang bahagia. Tapi orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, itu adalah orang-orang yang celaka. Jadi kemudian nggak bisa didesain, wah Allah, saya mau dengan tangan kanan saja. Nggak bisa, tergantung dengan amal perbuatannya. Kalau dia perbuatan baik, insya Allah kita termasuk di dalamnya, maka otomatis tangan kanan yang akan menerimanya. Orang yang kemudian durhaka, maksiat, tidak beriman kepada Allah, mau dirubah tangan kanan mengambilnya nggak akan bisa. Dia otomatis kemudian tangan kiri atau balik punggung, membelakangi. Kenapa? Tidak mau membaca dan dia sudah. Dan itu tidak bisa direkayasa. Ya, kelompok kanan, kelompok kiri. Orang yang kemudian di dunianya maksiat dosa, ketika dikelompokkan, oh saya mau gabung kelompok kanan aja deh. Kayaknya itu yang selamat. Nggak bisa, sudah sesuai dengan ketentuan dari Allah. Keluar dari satu kelompoknya, masuk pada kelompok yang lain. Nah itu dalam surah Al-Insyiqaq nantinya. Jamaah rahimakumullah, maka di dalam surah Al-Insyiqaq ini ada beberapa kandungan yang akan kita pelajari. Antara lain adalah, karena ini adalah surah Makkiyah, maka akidah juga menjadi kental, urusan akidah. Dan juga gambaran terkait dengan taswiru ahwalil qiyamah, gambaran keadaan kiamat nantinya. Maka di sini disampaikan, sebelum Allah menyampaikan terkait dengan apa yang akan terjadi pada manusia di alam akhirat nantinya, itu Allah kemudian gambarkan dengan nih, waqad budiat bibayani ba'dil tabaddulati al-kauniyatil khatirati inda qiyamis sa'ah. Jadi Allah menjelaskan tentang alam. Tatanan alam itu kemudian bisa berubah. Kalau alam yang tertata rapi saja bisa dikendalikan oleh Allah dengan mudah, maka membangkitkan orang yang mati di akhirat nanti itu juga mudah bagi Allah. Yang menurut manusia besar itu susah untuk dilakukan oleh manusia, bagi Allah itu mudah, maka yang lain juga akan tetap mudah bagi Allah. Ini di ayat 1 sampai ayat 5 nanti berbicara terkait dengan bagaimana keadaan tatanan alam raya ini
Alam semesta ini yang kemudian menjadi berubah dan kemudian menjadi rusak atas kehendak Allah. Kapan? Allahu a'lam. Jadi nanti kalau misalkan ada hitung-hitungan, kayak dulu ada kalender bangsa apa yang terakhir, kalender yang kalendernya habis. Pernah dengar bangsa Maya, suku Maya ya, habis kalendernya habis. Kemudian wah, kalau kalendernya suku Maya ini habis, berarti alam akan menjadi rusak. Lah kenapa dihabiskan? Stoknya terbatas kok. Nah, kan gitu. Kalender suku Maya. Nah, ini sudah ada suku Maya 2012. Ini sukunya, gambarannya kayak gini. Nah, suku Maya tak pernah. Ini gambarannya ini. Ini maknanya apa? Allahu a'lam. Blok misteri enigma. Ini kemudian ya sama dengan ini, sama kata saya. Ini sama dengan ini. Ada maknanya kalender. Ya kalender. Nah, kita di alam semesta ini kapan kemudian akan berakhir? Allahu a'lam, tidak ada yang bisa kemudian mengatakan alam ini akan rusak pada bulan, pada tanggal, pada tahun, pada jam sekian, sekian, dan sekian. Itu tidak ada yang bisa. Kalau ada yang mengatakan itu, jangan dipercayai. Kita yakin akan terjadi kiamat, tapi tidak dikaitkan dengan hitungan tertentu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, malaikat Jibril saja tidak tahu. Sekelas malaikat Bapak Ibu, yang kemudian berada di sisi Allah saja tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ini bukan malaikat Jibril, bukan Nabi Muhammad ngasih informasi akan terjadi hari kiamat tanggal sekian dan sekian. Mungkin harus didampingi orang itu dan tolong diajak ke Gracia. Oh, apa itu Gracia? Rumah sakit jiwa. Nah, itulah seperti itu. Maka nanti kemudian jangan menjadi kemudian takut. Oh iya ya, ini akan terjadi hari kiamat seperti si fulan ramalan. Saya kan belum nikah, gimana ini? Jangan panik. Kalau panik berarti ada kata-kata percaya terhadap yang demikian itu dan harus memperbarui keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah Al-Insyiqaq itu berbicara terkait dengan halul insani fi mauqifil ardi wal hisab yaumil qiyamah. Bagaimana manusia nanti akan diperlihatkan apa yang kemudian telah mereka lakukan di hari kiamat nantinya. Bagaimana kemudian Allah perlihatkan yauma fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang kemudian berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Itu nanti akan diperlihatkan Bapak Ibu. Yang kita lakukan di dunia akan diperlihatkan. Bagaimana apa yang kita lakukan di saat sedang sendirian, gelap-gelapan, nggak ada yang lihat, apa yang dilakukan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat dalam kondisi yang terang. Loh ya Allah, ini kan sewaktu itu kami gelap-gelapan, kok jadi terang? Lah iya. Mau ngeyel berarti masih ingat ya yang dilakukan waktu itu. Wa qisamun nasi fariqaini. Kita nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Dalam pembahasan ayat yang lain, misalkan itu nanti ada 3 kelompok. Di sini disebutkan 2 kelompok. Ustaz, berarti kontradiksi dong. Mana yang benar? Tidak kontradiksi, tidak berbenturan, dan kemudian tidak mana yang benar, tapi dua-duanya benar. Lah kok bisa 3 sama 2 kok benar, semua dua yang benar? Kalau manusia di akhirat nanti terbagi menjadi 3 kelompok, maka pembagiannya lebih spesifik. Yang kemudian di sini disebutkan bahwa manusia terbagi dalam 2 kelompok, maka itu 2 kelompok besar. Kita mulai dari kelompok besar adalah ahlul yamin, kelompok kanan, wa ahlus shimal, kelompok kiri, 2 saja. Siapakah yang kelompok kanan ini? Adalah mereka yang beriman kepada Allah dalam hidupnya, semasa hidupnya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kelompok kiri, siapakah mereka? Mereka yang tidak beriman kepada Allah semasa hidupnya dan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Jadi tidak ada keimanan dalam dirinya gitu. Atau mereka yang kemudian semasa hidupnya beriman kepada Allah, saat meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, maka masuk dalam ashabus shimal, kelompok kiri. Itu yang 2 kelompok.
Ustaz, bagaimana yang 3 kelompok? Nah, 3 kelompok itu yang ashabus shimal, kelompok kiri, tetap kelompok kiri mereka tidak beriman. Yang bagian kelompok kanan ada 2 bagian. Mereka adalah orang yang beriman. Ya, kemudian dispesifikasikan. Pertama, kelompok kanan ini terbagi menjadi 2. Pertama, mereka yang beriman kepada Allah sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang beriman pada masa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua siapa? Kelompok kanan yang kedua adalah orang-orang yang beriman semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelahnya. Seperti kita ini setelahnya, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita nggak pernah. Yang sahabat ya Abu Bakar yang sahabat. Mungkin ada Abu Bakar yang lain, tapi bukan Abu Bakar yang sahabat. Tapi kemudian kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi terpecah dari 2 kelompok. Sama-sama beriman tapi beda generasi. Satu generasi sebelum Nabi Muhammad, yang kedua adalah generasi setelah pada masa generasi Nabi Muhammad dan setelahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di ayat ini ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita lihat bahwa ini surah Al-Infitar. Kita masuk ke Al-Insyiqaq dulu. Ada yang ke-6. Wahai manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun, sesungguhnya engkau telah bekerja keras ila rabbika, menuju pertemuan dengan Tuhanmu, kadhan famulaqihi, maka engkau pasti akan menemuinya. Jadi yang kita lakukan ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada persiapan kan kalau mau bertemu dengan Allah. Kalau mau bertemu dengan siapa, misalkan teman, kadang kan kita siap-siap. Besan mau ketemu dengan besannya, siap-siap. Menantu calon dengan mertuanya mau bertemu, siap-siap dan sebagainya. Kita mau bertemu dengan Allah maka harus banyak persiapkan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekalilah diri kita. Kita membekali diri kita dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu sendiri. Thumma, kemudian aqsamallahu bisyafaqi wal laili wal qamari ala ma mulaqatil musyrikina fil qiyamah ahwalan syadidatan. Maka kemudian Allah bersumpah ya pada ayat yang ke-16 ini, pada ayat ke-16, fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Kalau ada yang namanya syafaq, namamu siapa? Syafaq, ini adalah cahaya merah pada waktu senja, itu syafaq. Syafaq. Namamu kok susah dan berat diucapkan? Syafaq, cahaya merah pada waktu senja. Ya, dari syafaq. Lah nek syafiq, beda lagi syafiq. Kalau fafak, kalau fakfak, itu nama daerah fakfak. Walaili wa ma wasak, demi malam dan apa yang menyelubunginya. Allah bersumpah ini. Allah bersumpah. Biasanya Bapak Ibu, sumpah Allah di dalam juz 30 itu kan di awal-awal surah. Tapi ini kemudian ada sumpah, di awal surah juga ada sumpah, di tengah-tengah surah juga ada sumpahnya. Ini di tengah-tengah surah. Kan Al-Insyiqaq 25 ayat. Ini di ayat 16. 17, demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idzat tasaqa, demi bulan apabila jadi purnama. Latar kabunna tabaqan an tabaq, sungguh kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat adalah perkembangan dari setetes mani menuju kelahiran, tumbuh menjadi kanak-kanak, tumbuh menjadi remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua. Itu satu. Atau perkembangan dari hidup dan mati, kemudian dibangkitkan kembali. Itu kan perjalanan kehidupan kita, setahap demi setahap. Jadi ada makna kita itu akan menjalani kehidupan tingkat demi tingkat. Bukan kemudian dari lantai 1 ke lantai 2, bukan tingkat itu. Kalau di dalam Al-Baqarah, kita lihat di Al-Baqarahnya ayat 28, kita coba di ayat 28 ya. Kita lihat di ayat 28.
Nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. 4 tingkatan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah mati? Tingkatan pertama, kita mati. Mati itu adalah ketiadaan. Semula kita tidak ada. Jadi kita ini berangkat dari ketiadaan dan menjadi ada. Kemahakuasaan Allah antara lain adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ada gak manusia yang seperti itu? Tidak ada. Adanya adalah menemukan dari sudah yang ada, kemudian dia temukan, oh saya menemukan ini, tapi tidak menciptakan. Ini digabung dengan ini jadi sesuatu yang baru. Nah, itu merangkai, berinovasi. Yang kalau menciptakan adalah dari ketiadaan menjadi ada. Yang makna sejatinya memang kembali kepada Allah. Pertama adalah kita mati, kemudian lalu dia menghidupkanmu. Tahapan kedua adalah dihidupkan. Sekarang kita ini berada pada tahapan yang kedua. Tahapan kedua kita adalah semula tidak ada menjadi ada hidup ini. Fa ahyakum tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan. Setelah hidup kita ini nanti kita akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan ajal masing-masing. Jadi nggak usah rebutan. Jadi sudah ada bagiannya, kapan, di mana dan bagaimana. Kapan, di mana dan bagaimana kondisinya. Maka sebaik-baik permintaan yang berkaitan dengan itu adalah memohon pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sebelum kesini tadi sempat mampir ke PKU. Ada staf PKU yang mengatakan, Mbak, Bapak ditunggu ya, dijaga ya, gitu. Nah, memiliki pesan, apa? Ustaz dijaga wae Bapak, karena Bapaknya dalam kondisi yang sakit, sudah sepuh, dijaga saja. Ya nggak berani mengatakan dijaga ya, dijaga. Oh ini kok ya lagi tinggal sedil engkas, kok sedil engkas terus rampung. Nggak gitu, dijaga. Bahasanya kan bahasa halus itu. Jangan pernah ditanya, emang kenapa harus dijaga? Biasanya juga kan sudah ada perawat dan sebagainya. Nggak usah ngeyel. Mumpung masih ada, ditemani, dijaga bergantian, keluarga pada nunggu di sekitarnya. Kalau perlu pada kumpul di sinilah gitu aja. Ngapain sih kita harus kumpul, kan harus ini nih? Halah ngeyel. Ini sudah diperhalus, kan bahasa sudah berhalus kita. Kalau misalkan orang lagi nazak, itu kan kemudian kadang petugas mengatakan tolong dipantau, dijaga dan didampingi ya gitu. Itu kan berarti bahasanya adalah tidak lama lagi dengan kondisi yang sakit yang sudah berat dan usianya sudah banyak sekalipun Allah alam, karena tidak tahu pada menit keberapa, pada jam keberapa. Maka inilah bahasa-bahasa yang dipakai. Nah, kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian diwafatkan, mati. Orang-orang sebelum kita yang sudah Allah wafatkan, mereka masuk dalam tahapan yang ketiga, tingkatan ketiga. Kita masih pada tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang keempat? Kalau sudah mati, tsumma yuhyikum, kemudian akan dihidupkan kembali. Yang keempat itu setelah terjadinya hari kiamat, bukan saat kiamat, bukan selesai hari kiamat, semuanya sudah kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di alam raya ini adalah rusak kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap ada. Maka kemudian kita dibangkitkan. Bapak Ibu punya tulang ekor? Jadi tulang ekor, kita punya tulang ekor. Berarti kalau kita ditanya, ini ada berapa ekor yang hadir ya gitu. Memiliki tulang ekor. Tulang Nawawi namanya, tulang An-Nawawi. Termasuk tulang yang paling kuat, paling keras dari struktur tubuh dalam diri kita ini. Sekalipun ada yang mengatakan, oh ini kok ada tulang yang masih utuh ya, tulang apa? Padahal sudah dibakar kremasi. Ya ini adalah tulang ekor. Ada hadis menyebutkan kita nanti akan dibangkitkan dari tulang ekor masing-masing. Susah? Mudah. Fadzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Membangkitkan kita sudah berubah tanah misalkan, gampang. Enggak usah dipikir. Allah sudah memiliki rencana. Nah, tahapan keempat kita akan dihidupkan, summa ilaihi turja'un, kemudian kita akan dikembalikan pada Allah. Ada kata kepadanya lah, itu summa ilaihi. Kata ilahi kalau taruh di depan itu memberi makna taksis, hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Tapi kalau misalkan di luar Al-Quran, ilahi ini kita taruh belakang sini Bapak Ibu, taruh di belakang nonnya ini, summa turja'una ilahi, maknanya sudah beda. Maknanya adalah kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Nah, gitu. Lebih mantap pundi? Hanya kepadanya lah kamu dikembalikan,
atau lebih mantap kamu dikembalikan kepadanya. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Itulah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Gak ada orang yang kemudian pernah hidup mati kemudian wah ketinggalan siji, ketinggalan satu, belum dibangkitkan, gak ketahuan, gak ngerti jeluntrunge, gak tahu di mana. Tidak mungkin. Semua pasti akan dibangkitkan. Yang kemudian lahir nangis cenger gitu, cuman 2 kali 3 kali nangis, kemudian qadarullah wafat pun akan dibangkitkan. Jadi itulah kemudian gambaran di hari akhir. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Jamaah rahimakumullah, di bagian akhir dari surah Al-Insyiqaq nantinya itu kemudian Allah menyebutkan terkait dengan kelompok-kelompok ada ini. Wa khutimatis suratu bitaubikhil musyrikin wal kufar. Diawali dengan Allah mencela orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, masuk ateis itu, dan semisal dengan mereka. Kenapa? Ala adami imani billah, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Apapun namanya, selama tidak beriman kepada Allah, satu geng. Mereka tetap menjadi satu geng. Mereka ini diancam dengan adab yang pedih. Dan juga ada kabar bagi orang-orang mukmin yang menggabungkan dua hal. Orang mukmin akan selamat jika menggabungkan dua hal ini. Apa yang digabungkan? Pertama adalah iman. Iman ini, jadi gitu. Yang pertama iman, yang kedua adalah amal soleh. Oh, berarti iman saja nggak boleh, nggak cukup kalau tidak beramal soleh. Lawan dari amal soleh, amal apa? Amal poleh. Maka kalau orang yang toleh kan nggak jelas ini. Jadi menggabungkan dua hal, satu keimanan, yang kedua adalah amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita pernah melihat banyak ayat 59 sampai 60 yang menggandengkan antara iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh, terus menerus itu. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah beriman, mari kita pakai soleh untuk membungkus keimanan kita. Itulah yang kemudian diharapkan di sini, dan semoga kemudian kita menjadi orang yang beriman lagi beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, makatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah besok kita lanjutkan pada bagian tafsirnya dan juga kandungan dari masing-masing ayat di dalam surah Al-Insyiqaq insyaallah. Mari kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.